Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja untuk mengatasi waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 masjid di dunia yang menjadi landmark berdasarkan unsur nirupa menurut Ernest Gordon. Masjid yang pertama yaitu Masjid Haji Sudalmia Rais, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, Masjid Agung Atin. Yang ketiga, Masjid Nasir Al-Mulk. Baiklah, kita beralih ke Masjid Haji Sudalmia Rais, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Denah, keseimbangan simetris yang mempunyai denah yang sama antara kanan kiri dari titik seimbang. Kemudian tampak depan masjid yang teridentifikasi ornamen geometris ciri khas Islam berbentuk bintang segi 8 atau octagonal star shapes pada hiasan penutup atau overlay pada sekeliling masjid kecuali pada muka belakang masjid, bagian tengah penutup atau overlay. Kemudian komposisi repetitif, pengulangan bentuk yang sama pada bagian yang berbeda. Kemudian tampak samping dari dalam ruang masjid. Fasad dekoratif yang mempunyai layout yang tegas antara persegi dan lingkaran. Kemudian ornamen geometris dan kaligrafi, yang dimana hiasan yang berbentuk kotak atau lingkaran, dan hiasan yang berbentuk tulisan Arab. Kemudian ornamen geometris pada mihrab, yang dihiasi dengan ornamen geometris segi 8 atau octagonal shape, yang terdapat pada bagian depan yang menempel pada dinding luar berbentuk ceruk ke dalam. Selanjutnya pada bagian kubah terdapat 2 ornamen, yaitu ornamen floris dan ornamen kaligrafi. Ornamen floris ini terdapat pada bagian langit-langit kubah, sedangkan ornamen kaligrafi terdapat melingkar pada bagian bawah kubah. Selanjutnya plesteran berpola, permukaan ditutupi plesteran. Kemudian batu atau bata berpola, permukaannya ditutupi bata atau batu berpola. Kemudian warna alami, sesuai warna material. Yang terakhir lobang berpola, permukaan berlobang kotakan atau lengkungan. Yang kedua, Masjid Agung Atin. Bukaan, yang dimaksud adalah sebagian dari bidang atap dibuka dan diisi dengan bahan lain yang bersifat transparan dan estetis, yaitu kaca patri. Kemudian lantai atas sebagai ruang sholat utama. Suasana interiornya secara garis besar terbagi atas 2 zona, di bawah mezanin dan ruang besar berkubah. Selanjutnya badan masjid, yang terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, bagian badan masjid memberikan suatu kesan visual yang menutup atau mengecil pada bagian atas, kemudian membuka pada bagian akhiran. Yang kedua, unsur bagian ini terdiri dari unsur-unsur garis tegas vertikal dan diagonal sehingga memberikan kesan kokoh, tegar, dan kuat. Yang ketiga, Masjid Nasir Al-Mulk. Nasir Al-Mulk juga dikenal dengan sebutan Masjid Pink Iran, sebab bangunannya didominasi warna merah muda. Tidak hanya jendela kacanya yang berwarna-warni memancarkan cahaya, detail interior Nasir Al-Mulk juga mengagumkan. Permukaan bangunan yang berlubang diberi kaca berwarna di fasadnya. Masjid satu ini hadir dengan desain yang tidak biasa, hadir dengan desain yang begitu cantik. Berkat lampu alami, penuh warna yang dibentuk oleh jendela kaca patri yang melewati sinar matahari dalam bentuk geometris yang indah. Kemudian masjid ini didirikan dengan dekorasi berupa hiasan ubin tradisional Islam dan mukarnas, atau sebuah bentuk ornamen kubah dalam arsitektur Islam. Selanjutnya, bangunan ini memiliki fasad yang dekoratif atau permukaan yang berpola atau berstruktur. Hiasan berbentuk geometris, permukaan ditutupi plester dan batu berpola, pengulangan bentuk yang sama pada dekorasi masjid. Masjid ini sangat unik dengan kaca berwarna yang mempesona, ribuan ubin yang dicat di langit-langit dan permadani yang menutupi lantai. Masjid ini menampilkan warna pelangi yang indah di segala arah. Kemudian ada 4 bagian ornamen geometris pada masjid, yaitu mesque arcade, langit-langit, interior kubah, dan eksterior kubah.
Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.